Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar manajemen untuk pertemuan kita yang keempat pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Nah, alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat sehingga semua bisa berjalan dengan baik untuk perkuliahan hari ini. Nah, saya kembali mengingatkan sebelum saya memulai untuk materi hari ini bahwa untuk saudara mahasiswa yang belum mengerjakan tugas atau belum mengupload tugas di e-learning dari pertemuan 1 sampai 4, sampai 3 maksud saya, bisa saudara upload di e-learning, saya tunggu. Dan kalau misalnya ada yang salah, kemarin ada yang saya komplain bahwa salah upload tugas, bisa diperbaiki. Karena nilai dari e-learning tersebut tidak hanya nilai tugas saudara yang upload, karena nilai tersebut juga termasuk bahwa saudara hadir dalam perkuliahan kita. Nah, jadi saya harap saudara bisa bekerja sama dengan baik agar kita bisa menyelesaikan kuliah ini dan saudara bisa memahami dan mengaplikasikannya nanti di kehidupan dan atau di dunia kerja saudara. Baik ya. Nah, untuk minggu lalu ini kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Jadi kembali mengingatkan aja, fungsi manajemen itu ada 4 ya yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ada planning, organization, controlling, dan actuating. Nah, actuating atau directing ya. Ini fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, yang mana dalam fungsi tersebut bahwa dalam pengimplementasiannya seorang pemimpin itu harus membimbing dan memberi motivasi kepada tenaga kerja. Kenapa? Agar bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Nah, pastinya juga fungsinya adalah untuk memberi tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Lalu untuk fungsinya lainnya juga menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Lalu selain dari fungsi tersebut, untuk penggunaan fungsi manajemen, minggu lalu sudah saya jelaskan juga, itu ada yang memicu dari fungsi tersebut. Ada sumber daya organisasi, tujuan, dan juga fungsi-fungsi manajemen. Nah, 3 inilah yang ibaratnya yang mengaplikasikan seorang manajer dalam penggunaan fungsi-fungsi manajemen agar bisa mencapai tujuan sesuai yang diinginkan. Baik ya, kita tinggalkan. Sekarang kita masuk ke materi kita yang keempat ini tentang manajemen dan organisasi. Nah, udah tahu ya saudara apa itu manajemen? Seperti di minggu-minggu lalu sudah saya jelaskan, itu kan manajemen adalah merupakan filsafat dari yang diterapkan oleh Marxist atau Catedral-Mission yang populer di negara sosialis pada di Jerman dan di Skandinavia. Nah, filsafat tersebut ada beberapa filsafat nih, 1, 2, 3, 4. Mana dari filsafat ini maksudnya dari penjelasan ini mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti menggunakan atau merujuk pada manajemen yang melakukan berlaku padanya melalui opini publik gitu. Jadi peran manusia itu sangat penting. Bagaimana fungsi dari manajemen ini untuk mengambil keputusan baik di dunia kerja, di kehidupan pribadi ya, maupun di pendidikan seperti kalian. Lalu bagaimana dengan praktik manajemen? Nah, dalam aplikasi dari filsafat yang melahirkan beberapa tahapan penerapan manajemen sebagaimana yang diungkapkan oleh George Terry pada tahun 2006, ada berbagi tahapan manajemen. Ada manajemen partisipasi, manajemen berdasarkan hasil, manajemen memperkaya pekerjaan, ada manajemen prioritas atau produktivitas, ada manajemen berdasarkan kemungkinan, dan manajemen pemanfaatan konflik. Yang mana dari Odiorme membagi praktek manajemen itu ada beberapa tahapan pula. Ada manajemen memaksa, ada manajemen mementingkan hubungan kemanusiaan pada tahun 1940-an, ada manajemen menggunakan tekanan pada 1950-an, ada manajemen menurut keadaan. Lalu bagaimana menurut Bennett Silalahi? Praktik manajemen ini dibagi 5 pula.
Ada manajemen teknologis, ada manajemen administratif, ada manajemen sistem kemanusiaan, ada manajemen ilmiah, manajemen sasaran, dan hasil. Nah, untuk beberapa tingkat manajemen yang ingin saudara pahami, itu tingkat manajemen dalam organisasi itu menjadi 3. Ada pertama kan middle ya, ada top, dan ada line atau garis pertama. Nah, apa itu manajer line garis pertama? Ya, seperti sini sudah saya tulis, itu adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam organisasi yang memimpin itu gunanya mengawasi tenaga operasional, dan mereka tidak membawa manajer yang lain. Nah, berarti cuma mereka satu aja gitu pemimpinnya. Lalu bagaimana dengan manajer menengah atau middle manager? Itu adalah manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer. Nah, seperti ini. Ya. Lalu untuk tingkatan manajer, ini ada piramida jumlah karyawan pada organisasi dalam struktur tradisional berdasarkan tingkatannya. Jadi pada organisasi yang berstruktur tradisional, biasanya manajer itu sering dikelompokkan menjadi puncak, menjadi manajer tingkat menengah, manajer line pertama. Nah, itu biasanya digambarkan seperti piramida. Lalu, bagaimana untuk peran manajer? Peran manajer ini ya seperti seorang ahli riset manajemen, ini mengemukakan bahwa 10 peran yang dimainkan oleh manajer ini seperti ini. Nah, ada peran antar pribadi, peran antar informasional, ada peran pengambilan keputusan, dan sesuai ini ada juga dalam menurut Robert Elkins mengemukakan bahwa setiap manajer itu membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar agar bisa mencapai tujuannya. Apa saja itu? Keterampilan konseptual pastinya nih ya. Keterampilan manajemen waktu, keterampilan membuat keputusan. Jadi semua manajer itu harus punya 3 keterampilan tersebut. Seorang manajer itu dia harus terbuka pastinya, dan dia harus idealisme, dia tidak bisa terpaku pada satu orang, dia harus mempunyai pikiran yang luas. Nah, kita masuk ke organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi pasti adalah suatu kelompok orang dalam wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh Parisek. Nah, ini ya, organisasi, perilaku organisasi. Nah, untuk definisinya bisa saudara baca. Untuk organisasi ini digunakan sebagai tempat atau wadah di mana-mana orang berkumpul, bekerja sama secara rasional, pastinya sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali. Gunanya untuk memanfaatkan sumber daya, entah itu uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan sebagainya gitu. Ini bagi menurut beberapa para ahli. Nah, dalam organisasi itu pasti ada partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi itu adalah setiap individu dapat berinteraksi dengan semua struktur yang terkait, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi pada dasarnya partisipasi ini adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam sebuah kelompok. Gunanya untuk memberikan sumbangan suara atau demi mencapai usaha dalam organisasi tersebut. Nah, unsur-unsur nih, ada jenis-jenis partisipasi menurut Kate Davis. Jenis-jenis partisipasi ada pikiran, dan tenaga, keahlian, barang, dan uang. Nah, syarat-syarat. Jadi dalam organisasi ini juga pasti ada syarat. Jadi agar suatu partisipasi dan organisasi tersebut bisa berjalan dengan efektif, harus mempunyai syarat-syarat yang mutlak atau biasanya SOP, itu standar operasional dari perusahaan tersebut. Bisa itu waktu,
ya, bisa itu subjek partisipasinya seperti apa, lalu itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya bahasanya harus yang bagaimana, harus yang lebih memiliki wawasan yang luas, atau misalnya mempunyai pendidikan sebatas mana, itu kan semuanya harus ada syaratnya gitu. Lalu untuk pola organisasi ya, biasanya dibagi dua, itu ada pola organisasi formal dan informal. Kalau untuk yang formal, ini biasanya mengandung unsur pola organisasi yang tegas dan struktur organisasinya lebih dominan, seperti itu. Sedangkan untuk yang informal, biasanya dia berdiri sendiri untuk karyawannya, dan itu bersosialisasikannya berhubungan dengan karyawan. Nah, kalau formal ini seperti ini ya, ada wewenang, tanggung jawab, koordinasinya maupun pendelegasiannya juga ada. Semuanya harus jelas. Nah, ini untuk yang informal. Bisa saudara baca ya. Nah, ini untuk yang struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibentuk berdasarkan 3 komponen organisasi. Ada interaksi kemanusiaan, kegiatan yang terarah ke tujuan, dan struktur. Nah, 3 ini. Yang mana dalam tujuan organisasi ini tujuannya adalah untuk fungsi manajerial, untuk wewenang dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan dan harus melaksanakan tugas. Nah, bentuk organisasi ada 6 ya. Nanti ini ada di tugas saudara. Saya akan minta saudara jelaskan 6 dari struktur organisasi tersebut. Saya minta itu jelaskan. Kalau dijelaskan berarti harus jelas, bukan cuma penjelasannya saja seperti apa itu organisasi lini, agar saudara juga membaca. Jadi kenapa saya tuh lebih suka penggunaan pengerjaan tugas itu tulis tangan. Karena selain saudara benar-benar mengerjakan, itu saudara juga berarti membaca. Karena menulis itu berarti kan saudara membaca apa yang saudara kerjakan. Kalau misalnya di Word atau misalnya di Excel dan PDF, biasanya kebanyakan hanya copy paste. Jadi saudara tidak membaca apa itu dan tidak memahami fungsinya. Jadi saya harap dengan tugasnya tersebut jelas, saudara jelaskan dari 6 ini organisasi ini apa, dan saya minta dijelaskan, berarti harus jelas, tidak hanya pengertiannya saja. Harus ada apanya, contohnya, atau pokoknya harus jelas dari bentuk organisasi, struktur organisasi tersebut. Baik ya. Nah, itulah untuk materi kita tentang organisasi dan manajemen pertemuan kita yang keempat. Jadi udah masuk ke pertemuan keempat, dan saudara kerjakan nanti tugasnya yang sudah saya upload di e-learning. Bisa saudara kerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa kita bahas di diskusi e-learning atau bisa WA saya langsung. Jangan lupa masukkan nama jelas, NIM. NIM itu kenapa perlu? Karena saya kalau misalnya nama, pastinya sebanyak itu mahasiswa, saya tidak begitu hafal dengan nama. Jadi kenapa NIM? Kalau NIM kan saya tahu berarti saudara, saya cari di absennya nomor segini gitu. Jadi saya tidak perlu mencari nama. Ya. Baik, sekian dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi di hari ini. Saya harap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat agar bisa bertemu kembali dalam pertemuan kita yang kelima di minggu depan. Baik ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.